Kamu berbohong. Aku akan mencari ibuku. Kebijaksanaan. Istri, Apa yang sebenarnya terjadi hari itu? apa maksudmu? Bukankah aku sudah memberitahumu? Kamu bilang kamu sendirian di rumah saat itu. Ya, aku sudah mengatakannya sekali. Apa kamu tidak tahu ini apa? Istri? Aku. Yuzekai. Berapa lama lagi kamu akan terus membohongiku? Zizi juga anakmu. Kamu bisa memperlakukanku sesukamu. Tapi kamu tidak bisa memperlakukan Zizi seperti itu. Kamu tidak bisa memperlakukan orang jujur seperti itu. Kamu. Maaf. Ini salahku karena tidak menjaganya dengan baik. Ini salahku.
Hubungi aku jika kamu butuh sesuatu. Yunwei Zoukai. Kenapa kamu di sini? Aku masih sedikit takut. Aku tidak ingin sendirian di rumah. Mari kita coba untuk tidak sering bertemu akhir-akhir ini. Kamu tahu apa yang paling aku takutkan? Aku takut kamu tidak akan percaya padaku. Aku takut kehilanganmu. Aku tahu. Jangan terlalu banyak berpikir. Kamu lepaskan dulu. Kamu lepaskan dulu. Kita akhirnya bersama. Kali ini aku tidak ingin berpisah denganmu. Aku tahu. Apakah kamu masih akan menceraikannya? Mungkin butuh waktu. Kapan Zizi akan sedikit membaik? Zizi seperti ini sekarang. Apakah kamu menyalahkanku? Sudahkah aku memberitahumu? Jangan terlalu banyak berpikir, oke? Aku hanya... Ada apa? Tidak ada apa-apa. Aku harus pergi ke rumah sakit besok pagi. Kamu sebaiknya pulang dan istirahat lebih awal, oke? Apakah kamu sendirian di rumah saat itu? Ya, Kamu bilang waktu itu kamu sendirian di rumah. ya, aku sudah bilang sekali. Baru sekarang aku benar-benar mengerti. Di matanya, aku dan anakku bahkan tidak lebih baik dari wanita itu. Begitulah caramu menjaga jarak. Presiden Su datang sangat pagi. Oh, kalau begitu, Pak Su, aku pergi dulu. Delel. Kamu ada waktu untuk minum kopi? Kopi ini semakin pahit. Tapi, kamu sepertinya selalu suka minuman yang pahit. Ya, dulu aku suka makan manis. Sungguh. Aku baru mulai suka minum americano setelah memulai bisnis sendiri. Seperti minum sesuatu yang sedikit pahit. Itu bisa mengimbangi semua penderitaan lainnya. Presiden Su, kamu tahu apa yang paling kukagumi dari kamu? Untuk mencapai sesuatu, kamu bisa menahan bahkan keluhan terbesar. Tapi aku tidak bisa melakukannya. Karena bahkan jika aku tidak melakukan apa-apa, akan tetap ada orang karena aku dikritik karena suatu alasan. Aku benar-benar tidak ingin melakukan ini lagi. Ruowei, itu bukan salahmu. Itu salahku. Bukan Presiden Su. Aku tidak sedang membicarakan kamu. Di bidang pekerjaan kita, ada pepatah, kecantikan itu tidak bersalah. Tapi sayangnya, di mata banyak orang, bahkan di mata beberapa wanita, kecantikan wanita lain adalah dosa.
Jadi, apakah kamu bersedia tinggal dan memberiku kesempatan untuk memperbaiki kesalahan? Presiden Su, ada sesuatu yang perlu kusampaikan padamu. Apakah itu cinta pertamanya? Aku masih tidak tega berpisah denganmu. Selain membuat komentar sarkastik, bisakah kamu mengatakan sesuatu yang berguna? Dia lebih pintar dari yang kukira. Jika ini berlanjut, aku khawatir akan mendapat masalah. Ada apa lagi? Kalau tidak, mengapa aku menghubungimu? Tapi masalah terbesar sekarang adalah, anak itu akan bangun cepat atau lambat. Bagaimana jika dia tidak bangun? Kapan menurutmu orang paling menakutkan? Ketika orang tidak memiliki apa-apa. Pada saat itu, menurutmu, apa yang akan dilakukan Su Yuning? Tidak ada yang cocok. Udah pakai produk perawatan kulit. Karena sudah kadaluarsa, aku harus membuangnya. Kapan ini terjadi? Batch paling eulenam bulan lalu. Kenapa tidak kau katakan saat itu? Karena Tuan Yu bilang kau sudah tahu. Dia yang bertanggung jawab atas biaya saat itu. Dia bahkan menyuruh ibunya melakukan pembukuan. Ternyata itu untuk menguras kas perusahaan. Tapi Yuzikai membersihkan semua barang Tuan Su. Mungkin sulit untuk menyelidiki sekarang. Tak terduga. Dia melakukan hal-hal ini di belakangku. Ruowei, aku butuh bantuanmu. Ini bukan mobil Lin Yao. Bukankah kita bilang tidak akan sering bertemu akhir-akhir ini? Kau merindukanku sekarang. Aku ada sesuatu untuk ditanyakan padamu. Ada APA? Kenapa kau terlihat serius sekali? Brooch di bajumu jatuh di rumahku beberapa hari lalu. Dia bahkan menemukannya. Oh, Kau tidak terlihat terkejut. aku tahu. Tapi aku bukan satu-satunya yang punya benda itu. Itu tidak membuktikan apa-apa. Apa kau menyembunyikan sesuatu dariku? Tidak. Kau tidak bertindak seperti biasa beberapa hari terakhir. Apakah aku orang yang sama yang memikirkan Zizhi? Aku ingat kau bilang saat itu hanya sesuatu yang kau lakukan sendiri. Ja? Namun, pengetahuan tentang ketinggian. Dia tidak pernah menuruni tangga sendiri. Apa maksudmu dengan itu? Aku hanya mengatakan apa yang terlintas di pikiran. Apakah kau bilang aku yang menyakiti Zizhi? Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Yun Fei. Sudah cukup.
Halo Tuan, apakah Anda sudah memesan? Temanku sudah datang. Nama belakang temanmu adalah Yu. Itu berlebihan. Oh, Tuan Yu, meja nomor 5 ada di sana. Terima kasih. Lao Yu. Akhirnya kamu datang juga. Sudah lama tidak bertemu. Ayo duduk. Hei, ada macet di jam sibuk. Sudah pesan belum? Lihat ini. Apalagi yang harus ditambahkan? Dari film ini, cedera traumatis tidak menyebabkan kerusakan otak yang parah. Proses penyembuhan juga berjalan dengan baik. Jangan terlalu khawatir. Terima kasih, Direktur. Kakak, Momo. Ya, aku yang makan. Jika ada yang harus dilakukan, lakukanlah. Baik. Ibuku sekarang jauh lebih baik. Aku hanya sesekali datang berkunjung. Kamu sudah banyak membantuku. Jujur, aku sangat takut kecerdasan ini akan berakhir seperti milikku. Kalian semua anak-anak yang bijaksana. Tapi terkadang aku berpikir, bahkan jika seseorang sangat bijaksana, mereka tetap hanya seorang anak. Apa yang terjadi? Kakak Yuning, ini bahan yang kamu minta. Aku juga berkonsultasi dengan pengacara yang ahli di bidang ini. Baik itu perselingkuhan atau pengalihan aset. Sulit tanpa bukti konkret. Selain itu, hak asuh juga relatif sulit dijamin. Ada apa denganmu? Itu sama saja dengan tidak ada kabar baik sama sekali. Kakak Yuning, maaf. Tidak apa-apa. Bahkan tanpa bukti. Itu semua hanya omong kosong. Ya, nama putraku sekarang ada di sertifikat properti. Kalian berdua harus setuju. Oh, aku hanya ingin tahu. Bagaimana properti yang dimiliki bersama ini bisa dialihkan ke kepemilikan satu pasangan? Pijitlah. Kami hanya bertanggung jawab mengelola sumber daya perumahan. Ibu, Hei, kamu sedang apa? Aku kaget karena tiba-tiba ada kejutan. kamu mau jual rumahmu? Aku cuma mau tanya, apakah Zizhi tidak sakit? Masih belum diketahui berapa banyak uang yang akan dikeluarkan setelah ini. Aku cuma mau tanya satu hal. Itu seharusnya keputusanku, kan? Anakku juga membayar cicilan setiap bulan, bukan? Dia hanya menerima uang di tahun pertama. Apakah dia membayar uang setelahnya? Dia di rumah setiap hari bersama anak-anak. Dari mana dia dapat uangnya? Apa aku sudah bilang ini padamu? Yu Zekai tidak cocok untuk berwirausaha. Kamu Kelly setiap hari. Apa prestasi yang sudah kamu raih? Bukankah rekeningmu juga kosong? Kata-katamu mengingatkanku. Bagaimana keadaan setelah kamu mulai mengelola rekening? Rekening toko kosong. Apa maksudmu? Kamu meragukanku? Aku tidak bilang begitu. Su Yuning, apa yang aku cari? Aku juga tidak mau gaji. Aku hanya ingin menyimpan uang untuk keluarga ini. Kalau kamu bilang begitu tentangku, kalau itu aku tidak akan melakukan. Cari saja siapa yang kamu mau. Kamu perlu keluar untuk sesuatu yang mendesak. Aku antar kamu. Godfather. Aku pulang terlambat tadi malam karena ada urusan. Aku pikir itu sesuatu yang serius. Aku sudah terbiasa. Dengan siapa kamu makan tadi malam? Kamu tidak di sini. Aku keluar. Bersama sahabatku. Su Yuning. Bukannya kamu tidak tahu. Baik. Aku pergi sekarang. Hati-hati di jalan. Su Yuning belum siap.
Kenapa? Jangan coba menyuapku dengan ini. Apa artinya menyuap seseorang? Aku melakukan kesalahan. Bukankah seharusnya kamu memberi kesempatan pada mereka yang berbuat salah untuk menebusnya? Aku mengabaikanmu. Can't I tie that? Bagus. Putar balik. Kamu beli lagi. Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang tidak aku mengerti. Kemarin, siapa yang mengirim pesan padamu? Yu Wei. Aku tidak akan memberitahumu. Xiao Yunmei. Kita lihat saja nanti. Ada apa? Kapan kamu akan bercerai? Kita pelan-pelan saja. Lagi pula, dia baru saja dirawat di rumah sakit. Bagaimana dengan kita? Bei Bei keluar dari rumah sakit hari ini. Aku akan bercerai dengannya, oke? We Vai. We Vai. Harus bagaimana? Banyak. Harus sembunyi di mana? Kenapa kamu pulang sekarang? Aku pulang untuk ngambil beberapa barang. Kamu sedang apa? Kemas barang-barangmu. Jangan terus menutup tirai sepanjang hari dan menghalangi cahaya. Tahu. Kamu tidak keluar hari ini? Selalu orang-orang yang sama yang aku lihat terus. Mereka tidak bosan, tapi aku bosan. Jadi bagaimana dengan kamu dan Yuzekai? Aku baru saja ingin memberitahumu. Yuzekai sudah tidak bekerja selama beberapa tahun, kan? Jadi dia masih ingin aku mengajakmu keluar. Lihat apakah aku bisa belajar sesuatu darimu. Yuzekai tidak punya peluang di bisnis properti. Ja? Aku juga bilang begitu. Jadi aku menolaknya untukmu. Bagus. Aku pergi dulu. Aku antar kamu. Di mana ponselku? Kenapa terdengar seperti ada di sini? Lihat ingatanku. Siapa yang menelepon? Istri Kevin ingin mengajakku kencan malam ini. Tidak apa-apa, jangan selalu mengurung diri di rumah. Tahu. Bagus. Aku pergi sekarang. Aku mengantarmu. Pergi. Kenapa dia tiba-tiba kembali? Bagaimana aku tahu? Siapa yang meneleponmu? Tentang Su Yuning.
Benar? Halo, Kamu di mana? aku di luar sedang membicarakan bisnis. Aku akan segera kembali ke perusahaan. Oke, kalau begitu aku akan menunggumu di perusahaan. Aku harus segera kembali ke perusahaan. Pergi. Kalau begitu aku pergi dulu. Bagaimana penyelidikan tentang hal yang kuminta untuk kamu selidiki? Oh, aku pergi ke toko bunga itu dan bertanya. Tuan Yu sering memesan bunga dari toko bunga itu. Tapi, berbeda dengan yang ada di rumahmu. Kalau begitu sampai jumpa. Kesepakatan bisnis selesai. Pembicaraan selesai. Tagihan macam apa ini? Jumlah pelanggan terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Tapi kerugian di atas kertas terus bertambah. Aku ingin tahu kenapa. Bukankah kita melakukan ekspansi tahun lalu? Waktu itu cukup banyak biayanya. Selain itu, harga per unit kita tidak naik. Biaya personel meningkat setiap tahun. Kukira kamu tahu. Tolong periksa lagi untuk melihat apakah ada yang tidak kamu pahami. Aku beritahu kamu. Tidak. Aku sudah bilang itu. Kita orang bisnis masih berbohong meskipun punya energi untuk berbisnis. Kamu tidak mau mendengar? Aku juga berpikir begitu. Hanya sedikit sayang. Sayang sekali. Bukankah aku punya teman yang berinvestasi? Dia datang menemuiku beberapa hari lalu. Mereka bilang ingin bekerja sama membuka toko rantai. Kami menyumbang 30%. Lalu berikan dukungan teknis. Peringkat pendapatan, peringkat. Aku berharap bisa menggunakan kesempatan ini untuk menyerahkan toko ini kepadamu. Aku tidak pernah menyangka akan terjadi begitu banyak hal nantinya. Sekarang aku berpikir, bagaimana kalau kita hanya mentransfer kepemilikan toko? Bukan seperti itu. Mungkin aku harus mencoba memikirkan solusi. Lupakan saja. Apa pilihan lain yang ada? Aku punya beberapa teman sekelas yang cukup sukses. Aku bisa telepon dan bertanya pada mereka. Berapa lagi yang dibutuhkan? Berdasarkan perkiraan pengembalian. Biayanya setidaknya 3 juta. Itu tidak banyak. Kami perusahaan yang besar. Juga. Tidak apa-apa. Aku akan telepon dan bertanya pada mereka. Jangan terlalu memaksakan diri. Yuzekai. Ini baru permulaan. Aku bilang tidak. Ini bukan berarti kita benar-benar mengembalikan uangnya. Ini sementara. Kamu pikir semudah itu? Pasang saja. Aku berusaha sangat keras. Kamu sama sekali tidak tahu. Aku tahu. Tapi ini bukan kesempatan langka. Ini peluang langka. Selain itu, kami mungkin menghasilkan lebih dari 3 juta. Renovasi rumah di kampung halaman tidak membutuhkan uang. Kamu lupa berapa banyak investasi danamu yang rugi. Bukankah kamu rugi dalam investasimu? Kamu pikir uang mudah didapat? Ibumu itu kaya, bukan dewa kekayaan. Ngomong-ngomong, aku beritahu. Dia bertanya padaku tentang rekening beberapa hari lalu. Apa yang dia tanyakan padamu? Bilang saja ibumu sedang menghasilkan uang. Bukan dia yang mengetahuinya. Tidak, sama sekali tidak. Tapi dia pasti menemukan kerugian di rekening. Aku mengatakan beberapa kata marah. Murid, aku beritahu. Kita harus lebih hati-hati dalam segala hal yang kita lakukan sekarang. Tohoka kamu? Ternyata tidak sesederhana itu. Kamu sudah bekerja keras selama ini. Terima kasih, Pak Lin. Apakah Xiao Yunwei perlu terus mendengarkan? Oh ya. Masih Kei. Mencerti. Kamu lanjutkan pekerjaanmu, aku pergi dulu. Cheng. Manajer Umum Lin.
Kamu keluar dari panti asuhan bersamaku. Sudah berapa lama? Sudah hampir 10 tahun sejak aku meninggalkan panti asuhan. Suatu saat kita kembali berkunjung bersama. Baik. Aku pergi dulu. Manajer Umum Lim. Silakan lewat sini. Sudah lama tidak bertemu Presiden Su. Aku ingat kamu minum Americano. Kamu cukup perhatian. Bukankah ini pelajaran wajib bagi orang di industri ini? Ayo. Coba. Apa saran Presiden Su untukku kali ini? Bukan benar-benar memberi saran. Hanya ada beberapa hal yang ingin kubicarakan denganmu. Baik, ada apa? Tentang istri kamu. Tentang istri kamu. Jadi kamu yang mengunggah video ini. Kenapa kamu mengirimkannya padaku? Mereka dulu teman sekelas di kampus. Hanya makan bersama. Itu tidak membuktikan apapun. Yuzekai sedang bersiap untuk menceraikanku. Aku menemukan bahwa dia sudah merencanakan ini sejak lama. Juga memindahkan aset. Dia tidak bertindak secara impulsif. Jadi kamu sedang membicarakan suamimu dan istriku? Perselingkuh. Presiden Su. Beberapa kata. Kita masih tidak bisa bicara sembarangan. Jika aku bisa menemukan bukti. Aku kembali. Bagaimana keadaan di sana? Oh, aku belum menerima balasan. Oh, ini surat niat kerjasama. Mereka akan datang minggu depan untuk memverifikasi dana. Aku serahkan semuanya padamu mulai sekarang. Kamu serius? Sayang, tadi aku mengatakan hal-hal yang menyakitkan. Jangan dipikirkan. Bagus. Kita perlu membuat rencana dalam beberapa hari. Tidak masalah, serahkan padaku. Meng Meng, istirahatlah dan makan buah. Aku tidak butuh lagi. Kamu harus makan. Tambahkan vitamin C. Bagaimana mereka bisa seperti ini? Masalah dalam pernikahan mungkin menumpuk seiring waktu. Hanya saja Zizi yang menderita. Kakak. Momo. Kai Chen. Aku punya waktu untuk datang ke sini sejak itu. Kalian berdua tidak perlu tinggal di sini terus. Kakak, aku sedang tidak sibuk belakangan ini. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Serahkan ini pada kami. Dia belum menerima kasus baru belakangan ini, kan? Ja. Benar, bukan? Tidak, kamu benar.
Kamu tidak menerimanya. Pertanyaan. Jika kamu tidak melanjutkan, tinggal saja di sini. Jangka kamu. Lalu kamu terlihat sangat tidak rela. Jadi, dia akhirnya menyerahkan perusahaan padamu. Bagaimana mungkin itu palsu? Sekarang kamu bisa tenang. Sepertinya Sujuning akhirnya sadar. Tidak benar. Ibu. Sekarang kamu bisa mengambil uangnya, kan? Kalau begitu aku perlu menjelaskan dulu. Lebih baik berhati-hati. Aku tahu. Itu baru benar. Bagaimana caranya ke bagian kebidanan dan kandungan? Belok kanan di depan dan kamu akan sampai. Terima kasih. Cepat datang. Aku sudah kembali. Aku akan mulai. Jaga baik-baik saja. Janin sudah lebih dari 7 minggu. Kamu tidak menyadarinya sebelumnya? Kamu datang sendirian? Janin sedang dinas luar kota. Bagaimana kondisi janinnya? Janin terlihat normal. Pastikan istirahat yang cukup setelah pulang. Tidak boleh berhubungan intim selama hamil. Terima kasih, dokter. Dokter, bisakah tes DNA dilakukan di usia 7 minggu? Yunwei, Akan hujan. Kebetulan sekali. ya. Zizi ada di sana. Ada apa? Jauh lebih baik. Apa kamu hamil? Tuan Lin pasti sangat senang. Aku harus ucapkan selamat. Dia sudah tahu. Tahu. Kenapa dia tidak ikut denganmu? Aku dinas luar kota, dekat dengan rumah. Aku tadi naik taksi sendiri ke sini. Bukan untuk menyalahkanmu. Hal sebesar ini bahkan tidak kamu beritahu aku? Kamu tidak sibuk, dan aku baru mengetahuinya sendiri. Sejak kapan kamu memperlakukanku seperti orang asing? Tidak perlu terlalu formal. Bukankah aku sudah memberitahumu? Kamu ingin pulang, kan? Lin Yao itu benar-benar luar biasa. Bagaimana bisa hanya kamu yang melakukan pemeriksaan ini? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bahkan saat sibuk, bukan seperti ini caranya. Aku beritahu kamu, suamiku, jangan tertipu oleh ketidakandalannya. Saat aku hamil, sibuk mengurus segalanya, selalu ada di sampingku setiap saat. Dulu aku bahkan menertawakannya. Dia lebih peduli padaku daripada ibuku sendiri. Sudah lama aku tidak mendengar kamu berbicara. Bagaimana kabarmu belakangan ini? Aku sudah menyebutkannya. Dia tidak mau bercerai. Dan kamu? Sisi sekarang terlihat seperti ini. Aku tidak punya tenaga untuk memikirkan hal lain. Kita bicarakan nanti saja. Juga. Aku hanya berharap bisa segera bangun. Permisi. Bagaimana kamu tahu hewan ini tidak sadarkan diri? Ambulans datang hari itu. Seluruh lingkungan tahu. Apakah Shishi baik-baik saja sekarang? Dokter bilang tidak apa-apa. Cukup diamati 2 hari lagi.
Aku akan menjenguk Sisi lain kali. Mereka sudah sampai, ayo kita telepon. Terima kasih sudah membawaku kembali. Sama-sama. Ngomong-ngomong, jangan lupa ucapkan selamat untuk Mener Lin dariku. Harus. Pulanglah, istri. Baunya enak sekali. Rebus sup ayam. Aku bilang akan mengantarkannya untukmu. Ayo coba. Rasanya enak. Coba lihat apakah asin. Hanya kamu sibuk nanti? Baik, ada apa? Nanti. Mau ikut aku ke rumah Yue? Apa yang kamu lakukan jam segini? Yue hamil. Kita harus pergi dan memberi selamat. Zekai, bagus. Kalau begitu cepat siapkan barang. Ada apa? Jampun. Yuning, kenapa kamu datang jam segini? Mana Hersu, mana Herju, mana Herlin. Terima kasih banyak sudah mengingatkanku waktu itu. Ada apa? Aku benar kamu menyanyi. Ini tentang bisnis. Tapi kamu, Zekai, kamu punya istri yang luar biasa. Mereka benar-benar diberkati. Lagi, kamu terlalu memuji. Kalau soal merawat keluarga, aku jauh tidak sebaik dalam menggunakan tirani. Lagi pula, bukankah tirani sudah ada? Kamu baik-baik saja? Tanggang Terpeleset. Maaf, Lebih saya, Yue. aku sedikit lelah. Kalau begitu, kita pulang lebih awal. Jangan dilaku. Tidak apa-apa, segera. Kamu duduk dengan nyaman. Kamu tidak perlu repot-repot. Ayo temani tamu-tamu. Aku ingat sudah sekitar 7 tahun sejak kamu lulus, kan? Benar. Yue pernah memberitahuku ini sebelumnya. Kalian berdua adalah pasangan emas dari klub drama universitas. Oh, benarkah? Kenapa aku tidak tahu? Hanya main-main. Itu terjadi bertahun-tahun yang lalu. Peran apa yang mereka mainkan? Aku tidak ingat setelah sekian lama. Aku ingat sekarang. Bukankah kamu punya video di ponselmu? Kamu dan Yunwei membintangi Romeo dan Juliet, kan? Kalau begitu, aku harus melihatnya dengan baik. Hai. Waktu itu hanya beberapa teman sekelas yang bercanda. Aku tidak seharusnya mempermalukan diri dengan menunjukkan tingkat keahlianku. Ada apa? Kamu malu? Zekai, aku harus bicara denganmu. Kerendahan hati yang berlebihan bisa menjadi kesombongan. Ayo, nikmati yang baru datang.
Oke. Kalau begitu, tolong jangan menertawakanku. Tidak akan. Aku sedikit lebih kurus waktu itu dibandingkan sekarang. Cerahkan sedikit. Rambut ini adalah wig. Aku akan pergi melihat. Bagaimana kabarmu, Karna? Wajahmu terlihat sangat buruk. Kamu muntah? Cuma sedikit menjijikkan. Itu tidak boleh. Manajer Umum Lin. Jangan dibicarakan dulu. Jangan bicara. Ada apa? Kamu baik-baik saja? Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Aku baik-baik saja. Sungguh, aku baik-baik saja. Wajahmu terlihat sangat buruk. Dengarkan aku akan mengambil mobil. Karena dia. Seharusnya ini kasus perut kedinginan. Kamu minum sesuatu yang dingin malam ini? Ini masalah lama. Aku akan baik-baik saja setelah istirahat. Tuan Lin, kamu pasti punya obat perut di rumah, kan? Ada. Aku akan mencarinya. Terima kasih. Anak ini bukan miliknya, kan? Tidak masalah jika kamu tidak ingin membicarakannya. Namun, kebenaran akan terungkap pada akhirnya. Siapa ayah anak itu? Bagaimana kamu tahu? Ini bukan pil ajaib. Aku dan dia. Kami tidak akan punya anak. Jadi, kamu baru saja bilang kamu selalu ingin tidak punya anak. Yuning. Aku tahu ini tidak baik. Tapi aku akan mencari cara. Beri aku beberapa hari, dan aku akan memberimu beberapa hari. Bolehkah aku? Baiklah, pulang dan rawat Yunwei. Baik. Datang kapan saja, Zekai. Baik. Kami pergi sekarang. Aku akan tidur sekarang. Kamu yakin tidak ingin pergi ke rumah sakit untuk diperiksa? Aku sudah punya banyak. Hubungi aku jika butuh sesuatu. Siapa ayah anak itu? Bagaimana kamu tahu? Ini bukan milik Lin Yao. Aku dan dia. Tidak akan ada anak.
Aku seorang pengusaha. Kamu membantuku. Aku juga akan membantumu. Apa yang ingin kamu lakukan? Melakukan kesalahan. Kamu harus membayar harganya. Hello, makananmu. Terima kasih. Bagaimana bisa kamu tidak memberitahuku tentang hal yang sangat penting ini? Sebenarnya, aku sudah ingin mengatakan ini beberapa kali. Aku bisa melihat kamu sangat sibuk belakangan ini. Berapa umur anak itu? Sudah lama. Aku hanya tidak ingin memberimu masalah. Aku tahu kamu sudah menderita selama ini. Apakah kamu menginginkan anak ini? Tentu saja. Kalau begitu kamu harus cepat. Aku tidak bisa merahasiakan ini lama-lama. Aku tahu, aku. Cari kesempatan yang tepat untuk berbicara dengannya. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Ayo makan. Kalau begitu sudah diputuskan. Terima kasih. Sama-sama. Tapi apakah rekaman Yuning harus dihapus? Beberapa hal. Aku tidak ingin orang lain tahu. Jelas. Pak Lin, ini ada dokumen yang perlu tanda tangan Anda. Baik. Bisakah kamu membantuku mencari Presiden Su? Oh. Selamat tinggal, Pak Su. Presiden Su, itu caraku mengantarmu. Sudah lama tidak bertemu. Cheng Cheng. Selamat tinggal, Pak Su. Presiden Su, aku akan meninggalkanmu di sini. Sudah lama tidak bertemu. Cheng Cheng. Kamu bercanda. Kamu dan Xiao Yue berakting cukup baik di drama sebelumnya. Pak Su, apa yang kamu katakan? Aku tidak terlalu mengerti. Bagaimana jika Lin Yao yang memberitahumu itu? Aku juga tidak mengerti. Apa yang kamu inginkan? Apa pendapatmu? Itu saja. Aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Tidakkah kamu menebak sisanya? Kamu di mana tanggal 30 bulan lalu? Tanggal 30 bulan lalu. Seharusnya aku sedang dinas di Haicheng. Di mana Xiao Yunwei? Dia tidak akan memberitahuku di mana dia berada. Putriku mengalami kecelakaan hari itu. Apakah itu terkait dengannya? Ini. Aku tidak tahu. Baik. Mulai sekarang, semua yang Xiao Yunwei suruh kamu lakukan, kamu harus memberitahuku. Soal urusan kita, jangan khawatir. Aku tidak akan memberitahunya. Kamu bisa pergi sekarang. Selain itu, jangan main-main seperti ini lagi. Xiao Kai memberiku 2 juta di kartu ini. Masih ada lebih dari 100 tersisa. Pamanmu meminjam uang beberapa waktu lalu. Sebagian juga digunakan saat merenovasi rumah di kampung halaman. Itu tidak cukup.
Istri. Kenapa kamu pulang jam segini? Ini rencana pelaksanaannya. Ada juga surat pernyataan. Rapat akan diadakan bulan depan. Jika rencana pelaksanaan dipastikan tidak ada masalah, tanda tangani kontraknya langsung. Terima kasih banyak. Jika ada hal lain, serahkan padaku. Ibu, aku salah bicara tadi. Maaf. Aku akan merepotkanmu lebih banyak lagi ke depannya. Tidak apa-apa. Ini juga profesiku yang sebenarnya. Selain itu, Xiao Kai juga sedang mengerjakan beberapa pekerjaan di perusahaan sekarang. Keluarga ini setidaknya harus memiliki catatan yang jelas. Ibu, jangan khawatir. Aku sudah mempersiapkan transfer sahamku ke Zekai selama 2 hari terakhir. Tidak apa-apa. Kita keluarga. Ibu benar. Bahkan anggota keluarga perlu menjaga catatan yang jelas. Dengarkan ibumu. Lihat ini. Aku sudah memikirkannya. Apa rencanamu selanjutnya? Biarkan aku istirahat sebentar. Pergi jalan-jalan saja. Tidak apa-apa. Jika ada tempat yang membutuhkan uang, beritahu aku kapan saja. Iya. Kamu sudah memberiku lebih dari cukup. Kamu pantas mendapatkannya. Hati-hati, Kak Biao. Kamu pergi kemana? Aku pergi untuk urusan tertentu. Bantu aku mencari sesuatu. Seseorang baru-baru ini mengirimiku video. Aku mengundurkan diri dari pekerjaanku. Kenapa? Tidak ada apa-apa. Aku hanya lelah dan ingin pulang ke kampung halaman, beli rumah, dan menetap di sana. Kenapa tidak memberitahuku dulu? Kamu seharusnya tidak mencariku. Itu Yu Zekai. Lagi pula, aku tidak pernah ingin terlibat dalam kekacauan ini sejak awal. Tolong jangan mencariku lagi, oke? Ayo pergi. Jalan. Hello, Kamu di mana? apa yang terjadi di luar? Sampai jumpa di tempat biasa malam ini. Aku sudah memesan. Malam ini, Kenapa tidak nyaman? Tidak apa, sampai jumpa malam ini. Xiao Kai, kamu mau kemana? Bukankah kita kekurangan uang sebelumnya? Aku meminjamnya dari seseorang. Sebaiknya kamu bicara dengan mereka dulu. Ini hanya masalah arus kas. Tidak bisa dihitung sebagai saham. Tentu saja. Jangan khawatir. Aku hanya khawatir. Kamu terlalu emosional, NAK. Ngomong-ngomong, kamu ingat apa yang aku bilang? Tidak ada teman selamanya. Hanya kepentingan abadi. Mereka semua ingat ibunya. Kalau begitu aku pergi dulu. Pelahan. Kamu terlihat tidak terlalu senang. Aku sedikit lelah. Aku tidak nafsu makan. Semakin begini, semakin harus makan. Kamu tidak sendirian lagi. Kita perlu mengisi nutrisi. Kenapa tiba-tiba mau mengajakku keluar? Apa yang kamu bicarakan? Ada hari di mana aku tidak mau mengajakmu keluar. Pai Kerala. Sebenarnya apa yang terjadi? Sebenarnya, ada sesuatu yang terjadi di pihak ibuku. Aku butuh uang untuk menutupi. Apa yang terjadi? Tidak serius. Saudara ibuku perlu meminjam uang. Aku perlu meminjam 1 juta.
Kamu tidak punya? Semua uangku dalam deposito. Tidak bisa diambil sementara. Lalu mereka butuh dengan cukup mendesak. Jadi kamu pikir Lin Yao memberiku semua uang itu? Oh. Tidak, aku hanya bertanya padamu. Kalau tidak, lupakan saja. Nanti aku tanya Su Yuning lagi. Aku bisa meminjamkanmu uang. Sungguh. Tapi aku butuh surat perjanjian. Tidak. Wei Wei, apakah kita harus seperti ini? Kamu harus biarkan aku tenang dulu. Lagi pula, kamu masih suami orang lain. Tidak masalah. Datang dan coba steaknya. Uangnya cepat sampai. Baiklah, pulang sekarang. Terima kasih atas bantuanmu kali ini. Kalau aku benar-benar tidak bisa menunjuk uang sebanyak itu sekarang. Berbahaya. Hal kecil. Aku masih punya pengaruh dengan teman-teman lamaku. Istri. Haruskah kita menginap di hotel malam ini? Sudah lama aku tidak merasakan itu. Bagus. Kalau begitu aku pergi dulu. Pulang cepat ya. Apakah kamu masih menganggapku sebagai pengganti Xiao Yunwei? Tuan Su, Yu Zekai sudah mengembalikan uangnya ke perusahaan. Jumlah yang ditransfer sebelumnya pada dasarnya cocok. Baguslah. Kalau begitu selesaikan pekerjaanmu dulu. Hei, sayang, aku sudah selesai. Hari ini aku tidak bisa datang. Pengasuhnya sedang cuti. Aku harus tinggal di sini bersama anak-anak. Bagaimana kalau aku datang menemanimu? Tidak perlu. Kamu sebaiknya pulang lebih awal. Bagus. Halo. Pelankan. Buka matamu. Ini disiapkan olehmu. Ada apa lagi? Masuk dan lihatlah. Istri. Kamu sudah menjadi istriku di hatiku sejak lama. Sanggu. Dari awal sampai akhir. Hanya kamu yang ada di hatiku. Siapa? Su Yuning ada di sini. Kenapa jadi sini? Aku tidak tahu. Cepat cari tempat untuk bersembunyi. Aku tahu di mana. Sayang, kenapa lama sekali? Aku tidak sengaja tertidur. Kenapa kamu di sini lagi? Jarang ada kesempatan berdua denganmu. Tentu saja aku datang. Sayang, bagaimana kamu tahu aku di sini? Kamu tidak pulang. Pasti mereka datang ke hotel. Oh, Suami, sudah berapa lama kamu mempersiapkan ini? apakah kamu segera menyukainya? Tentu saja aku menyukainya. Bagaimana dengan hadiah kecilku?
Sayang, kali ini aku belum siap. Itu yang kamu bilang waktu lalu. Aku akan mencarinya sendiri. Sayang, aku mungkin belum siap untuk pergi. Waktunya terlalu mepet. Aku tidak percaya. Istriku ada di sini. Istri. Aku benar-benar tidak siap kali ini. Bisakah kita menebusnya bersama lain kali? Baiklah. Lagi pula, aku agak lelah hari ini. Kalau begitu, bisakah kamu memijat bahuku? Apa ini pantas? Kemampuanmu sama sekali tidak menurun selama bertahun-tahun. Sayang, kenapa kita tidak merawat Zizi saja? Kenapa? Aku sudah menyuruh seseorang melihat Sisi. Aku masih merasa lebih tenang merawat diri kita sendiri. Oke. Ayo kita ke rumah sakit dulu. Ngomong-ngomong, suamiku, terima kasih sudah menyiapkan kejutan-kejutan ini. Hei, bukankah seharusnya seperti ini? Ayo cepat pergi. Ayo. Tolong luangkan lebih banyak waktu bersama anak-anak di masa depan. Sebenarnya, aku juga membuat banyak kesalahan. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Ini salahku. Terkadang aku berpikir, seandainya aku yang terbaring di sini. Seandainya aku bisa melepaskan pekerjaanku saat itu. Bukankah kamu akan kurang lelah? Tidak. Aku bukan suami yang baik. Aku bukan ayah yang baik. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Aku tidak layak. Tapi Zizi sangat mencintaimu. Paman, Ada apa denganku? hari itu awalnya aku. Ini obat yang dibutuhkan Yuzhizi besok. Terima kasih, sama-sama. Kamu baru saja memberitahuku apa yang terjadi padamu hari itu. Oh, aku bilang jika aku lebih hati-hati hari itu. Mungkin hal-hal ini tidak akan terjadi. Istri, aku berjanji padamu. Aku pasti akan merawat Zizi dengan baik mulai sekarang. Jaga baik-baik keluarga kita. Aku ada urusan nanti. Aku pergi dulu. Apa kamu benar-benar harus pergi? Iya. Pergi. Kamar ini dipesan untuk Su Yuning. Benar kan? Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Dengarkan aku.
Apa kamu akan bercerai? Iya? Kapan waktu yang lebih baik untuk menunggu? Yuzekai, aku memberimu dua pilihan sekarang. Entah kamu segera bercerai dengan Su Yuning. Entah kamu kembalikan uangku. Dirembayi juta. Anggap saja sebagai kompensasi untukku. 1 juta. Uang yang sudah kamu habiskan selama ini. Sepertinya lebih dari itu. Hanya 1 juta. Mulai sekarang, kita putus semua hubungan. Beritahu aku saat kamu siap. Persiapan. Aku pulang. Ibu masih bangun. Bersiaplah untuk tidur. Bagaimana kabarmu? Apa pekerjaan berjalan lancar? Masih sama saja. Kamu juga sebaiknya tidur lebih awal. Ibu, Ada apa? apa rumah di kampung sudah selesai direnovasi? Sudah dipasang sejak lama. Biarkan diangin-anginkan sekarang. Ada apa? Aku hanya ingin bertanya. Lokasi itu pasti akan naik nilainya. Tentu saja. Apa kamu tidak berpikir ibumu akan melakukan bisnis yang merugikan seperti itu? Tentu saja. Istirahatlah. Kamu juga sebaiknya tidur lebih awal. Benar. Kembalikan uangku. Dirembayi juta. Anggap saja sebagai kompensasi untukku. Ada masalah di sini dan sini. Di mana Yuzekai? Rencana ini punya banyak masalah. Apa dia tidak peduli sama sekali? Dia sudah tidak datang ke perusahaan selama 2 hari. Su Yuning, apakah kamu sudah mendapatkan sertifikat properti untuk rumah di kampung halamanku? Aku bahkan belum pernah melihat sertifikat kepemilikan propertimu. Aku selalu menyimpan sertifikat kepemilikan propertiku di bawah tempat tidur. Kalau bukan kamu yang mengambilnya, lalu siapa lagi? Bu, aku tidak memiliki akta properti itu. Bukan pemilik bersama. Untuk apa aku membutuhkannya? Rumah kita hanya sebesar ini. Di mana lagi aku bisa menyimpannya? Sudahkah kamu bertanya pada Zekai? Omongan apa itu? Xiao Kai bisa mencuri barang dari rumahnya sendiri. Bukan itu yang kumaksud. Kenapa kamu tidak meneleponnya dan bertanya? Aku sudah meneleponnya sepanjang pagi. Dia sama sekali tidak menjawab teleponku. Aneh sekali. Dia tidak datang ke toko dalam beberapa hari terakhir. Dia pergi kemana? Aku akan mencoba menghubunginya. Aku akan memberitahu kamu jika ada kabar. Halo, Tuan Lin. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Jujur saja, kamu cukup beruntung. Kebetulan ada seorang CEO yang sedang mencari rumah di daerah itu. Kalian bisa bernegosiasi harga sendiri. Terima kasih, sayang. Nanti aku traktir makan malam. Kamu terlalu baik, kita semua saudara. Tuan Yuan. Ini manajer umum Yu. Tuan Yu. Manajer umum Lin. Ayo coba teh di sini. Terima kasih. Apakah Tuan Yu mengalami masalah? Tidak terlalu merepotkan. Ada masalah di rumah. Aku perlu mengeluarkan sejumlah uang. Apakah kamu butuh bantuan? Tidak perlu, hanya beberapa hal kecil di rumah. Manajer umum Lin. Cerita rumah ini cukup kebetulan. Aku sedang mencari rumah di pedesaan. Oh, Mari kita bahas kontraknya sebentar. terima kasih banyak. Halo, Tuan Lin. Dia memang sedang menjual rumah tua. Mendesak. Bagaimana dengan rumahnya? Setelah aku membelinya, pengacaraku akan menangani prosedur hukum untuknya. Terima kasih atas bantuannya. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Ada 1,6 juta di sini. Sisa 400.000. Aku akan cari cara untuk memberikannya padamu nanti. Sudah selesai. Ja,
Jika ini berlanjut, tidak baik untuk kita berdua. Tidak baik untukmu, kan? Kamu tahu kenapa aku putus denganmu dulu? Karena kamu mengingatkanku pada orang tuaku. Apapun yang terjadi, aku selalu yang ditinggalkan. Biarkan mereka bercerai, mereka semua akan berebut. Adik laki-laki, tidak ada yang menginginkanku. Sama seperti kamu. Yu Fei, maafkan aku. Aku akan berusaha mengurus urusan anak nanti. Itu saja. Mulai sekarang, kita sudah selesai. Jelas. Surat hutang. Robek di awal. Di mana lipstiknya? Di mana lipstiknya? Aku tidak pernah menyangka akan bertemu denganmu lagi. Sudah berapa tahun kamu menikah? 6 tahun, 6 tahun. Cepat sekali. Mereka terlihat memiliki hubungan yang baik. Jalani saja hidupmu. Ah, kamu bilang kita tidak akan putus jika lulus kuliah? Sekarang, apakah akan begitu? Semuanya sudah berlalu. Sudah larut. Aku juga harus pulang. Jalan Kai. Boleh aku duduk sebentar lagi? Baik. Ayo, tertawalah. Lihat, Cantik, kan? kamu sangat bahagia. Aku ingin meninggalkan Lenya. Saat ini, Aku bercerai dengannya. Bisa membawa beberapa uang. tapi aku, Kamu mencintainya. aku selalu mencintaimu. Maka tidak baik bagi kita untuk bersama. Lalu kamu harus berjanji padaku. Kamu tidak boleh meninggalkanku lagi nanti. Tidak pernah. Ibu, kenapa kamu belum tidur? Xiao Kai, jujur padaku. Apa yang sudah kamu lakukan 2 hari terakhir ini? Aku pergi membicarakan bisnis. Ada apa? Aku sudah menelepon kampung halaman. Jujur padaku, apakah kamu sudah mendapatkan sertifikat properti?
Apakah Su Yuning memintamu untuk mengambilnya? Tidak ada hubungannya dengannya. Aku ingin menjual diri sendiri. Kenapa kamu ingin membeli? Aku mengalami masalah dan butuh uang. Aku tidak bisa menjelaskannya padamu sekarang. Tidak sekarang lagi. Kamu berhenti di situ. Masalah mendesak apa yang membuatmu mencuri sertifikat kepemilikan properti? Kamu bahkan tidak berkonsultasi denganku tentang hal sebesar ini. Bukankah ini mendesak? Setelah Yuning dan aku mendapatkan uang kembali, bisakah aku membelikan aset yang lain? Apakah ini masalah tentang rumah? Kamu tidak hanya mencuri sertifikat kepemilikan properti sekarang. Kamu juga belajar berbohong padaku dan mencuri sertifikat kepemilikan properti. Ibu, jangan lupa bahwa namaku ada di akta properti. Itu awalnya adalah rumahku. Bagaimana aku bisa membesarkan anak yang boros seperti ini? Berarti kamu benar apapun yang kamu katakan. Dari kecil sampai besar, dalam hal apapun. Selama sesuai dengan keinginanmu. Jadi itu yang kulakukan, kan? Oke, aku salah. Baiklah. Aku lelah, aku butuh istirahat. Hampir selesai. Kici. Bagaimana persiapannya, istri? Jangan khawatir. Kamu bawa PPT-nya? Tentu saja. Terima kasih, sayang. Oke, sambut tamu-tamunya. Presiden Su. Videonya ada di folder pertama. Kamu yakin mau melakukan ini? Hanya dengan cara ini mereka tidak punya jalan keluar. Oke, aku mengerti. Terserah kamu. Tuan Su sudah datang. Temanku buka restoran Prancis dekat Menara Kembar. Kita coba siang ini? Baik. Tuan Zhang. Silakan masuk. Siapa? Manajer umum Lin. Kenapa Richard Lee ada di sini? Kali ini, mereka mitra kerjanya. Kamu baik-baik saja? Baik. Baik, ayo pergi. Tuan Yu, Manajer umum Lin. Apa yang membawamu ke sini? pembicaraan macam apa ini? Aku tidak datang. Kamu kolaborasi dengan siapa? Zekai. Manajer umum Lin. Yu Wei juga datang. DLL. Sebenarnya apa yang terjadi? Ini salahku. Aku minta Yuning merahasiakannya untukku. Perusahaan ini juga milikku. Aku pikir karena ini kolaborasi. Bahas urusannya dulu, baru perasaannya. Bukankah itu lebih baik? Ya, Permisai. Aku perlu ke kamar kecil. Begini selesai. Suruh manajer umum Lin duduk. silakan masuk, Tuan Lin.